Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niken Febriana Dwi, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205200015. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai lapas dan pidana mati untuk memenuhi ujian tengah semester Kapitas Lekta Hukum Pidana dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Saya akan membahas materi mengenai lapas. Sebelum membahas apa itu lapas, kita harus tahu apa perbedaan antara lapas dengan rutan. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan berlembaga dan rumah tahanan, pada bab 1 pasal 1 ayat 1, lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 2, rumah tahanan negara yang selanjutnya disebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi singkatnya adalah lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana, sedangkan rutan diperuntukkan bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Meskipun memiliki perbedaan secara prinsip, lapas dan rutan juga memiliki kesamaan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 PP nomor 58 tahun 1999, lapas dan rutan sama-sama merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu, cara kerja lapas dan rutan pun seringkali berkesinambungan. Tak jarang, rutan pun sering melakukan pembinaan narapidana seperti yang dilakukan dalam lapas. Selain sama-sama berada di bawah Kemenkumham, lapas dan rutan juga memiliki kesamaan dalam hal klasifikasi penahanan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 PP nomor 58 tahun 1999, baik lapas maupun rutan sama-sama menggunakan indikator umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana dalam menentukan penetapan calon penghuninya. Sebagai tempat yang dihuni oleh banyak orang, lapas dan rutan sangat berpotensi timbul kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api oleh narapidana dan atau tahanan, dan lain-lainnya. Peristiwa tersebut terjadi ketika lapas mengalami overcapacity atau kelebihan kapasitas. Overcapacity terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas yang tidak sebanding dengan sarana hunian lapas. Presentasi input narapidana baru dengan yang keluar tidak seimbang, dengan perbandingan input narapidana baru yang jauh melebihi yang keluar dari lapas. Beberapa kasus tindak pidana yang menimbulkan banyak tindak pidana baru berkaitan dengan peningkatan yang sangat pesat terjadinya tindak pidana, khususnya berkaitan dengan narkoba, pencurian, serta kekerasan terhadap anak. Pemerintah dan para pakar hukum pidana sangat kurang memperhatikan persoalan pembinaan terhadap narapidana ini. Pada pembinaan terhadap narapidana dalam proses akhir dari tujuan sistem peradilan pidana. Overcapacity juga dapat menimbulkan presentation, seperti perampasan barang-barang sesama napi, pencurian di dalam kamar napi, peralihan kelompok, pembulian khususnya bagi para napi yang baru saja masuk, dan lain-lainnya. Beberapa kebijakan dalam rangka mengurangi overcapacity tampaknya telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan pembuatan kamar baru, rehabilitasi bangunan, hingga pembangunan lapas baru yang mempunyai tujuan utama menambah daya tampung napi. Meski demikian, upaya tersebut tampaknya tidaklah signifikan mengatasi overcapacity, mengingat penambahan jumlah napi yang masuk masih jauh lebih banyak dibandingkan penambahan ruangan maupun napi yang keluar. Apalagi pembangunan lapas baru selain membutuhkan waktu, juga membutuhkan biaya yang besar. Maka dari itu, tampaknya harus dilakukan upaya lain dalam mengatasi masalah overcapacity narapidana di dalam lapas. Beberapa tindakan yang bersifat non-institusional antara lain pidana bersyarat, probation, atau masa percobaan pidana yang ditangguhkan kompensasi restitusi dan sebagainya. Yang pertama, pidana bersyarat. Secara normatif diatur dalam ketentuan pasal 14A sampai dengan pasal 14F KUHP dengan segala peraturan pelaksanaannya. Penjatuhan pidana terhadap terpidana dengan pidana bersyarat menjadikan yang bersangkutan tidak harus menjalani pidana penjara di dalam lapas, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan. Hal ini mengandung arti pula
bahwa pidana bersyarat dapat mengurangi populasi napi di dalam lapas. Profesor Dr. Mulyadi mengatakan bahwa dari segi masyarakat secara finansial, pidana bersyarat yang merupakan pemidanaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan pemidanaan di dalam lembaga. Yang kedua, restitusi. Dalam perspektif viktimologi, hakikatnya restitusi berkaitan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moral maupun harta benda, dan hak-hak korban atas karangan pelaku tindak pidana. Restitusi merupakan suatu tindakan restitutif terhadap pelaku tindak pidana yang berkarakter pidana dan menggambarkan suatu tujuan koreksional dalam kasus pidana. Restitusi dalam kaitannya dengan overcapacity mempunyai manfaat apabila diintegrasikan dengan lembaga pidana bersyarat. Implikasinya mengurangi populasi hunian lapas, sekaligus penghematan dana pengeluaran pemerintah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemidanaan. Jenis pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dikenal dalam sistem pidana. Ditinjau dari sejarah pemidanaan, bahwa pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini dengan budaya hukum retalisme. Roslan Saleh mengatakan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif Indonesia. Bagi kebanyakan negara, soal hukuman mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini dalam KUHP-nya. Beccaria pada abad ke-18 telah mencela pidana mati terhubung dengan kasus pidana mati terhadap Jean Cialas di Prancis yang dituduh membunuh putranya dan dia dipidana mati. Kemudian ternyata bahwa orang yang membunuh putranya adalah orang lain. Jadi dengan alasan jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana, pihak yang pro pidana mati mendasarkan kepada realitas aktual bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Ada suatu kekhawatiran apabila tidak ada pidana mati, maka kejahatan akan semakin menjadi-jadi. Pihak yang kontra secara garis besar menyatakan bahwa pidana mati melanggar hak asasi manusia. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengungkapkan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati itu selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Pada zaman kolonial dan kerajaan, eksekusi atau pidana mati dilakukan di alun-alun atau tempat berkumpulnya masyarakat, sehingga orang bisa menyaksikan bahwa jika melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan sangat membahayakan serta meresahkan, maka akan dieksekusi di depan banyak orang. Hal ini berkaitan dengan prevensi khusus dan prevensi umum pada hukum pidana. Prevensi khusus dimaksudkan agar menimbulkan efek jera kepada pribadi si pelaku, sedangkan prevensi umum lebih kepada menimbulkan rasa takut kepada masyarakat luas di luar si pelaku untuk tidak mengulangi, mencoba atau meniru perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Tetapi, jika dikembalikan pada konteks saat ini di Indonesia, pemberlakuan pidana mati itu tidak dilakukan eksekusi di tengah masyarakat, tetapi di bawah ke tempat yang jauh dari masyarakat. Lalu ada pandangan orang yang mendukung hukuman mati. Tokohnya adalah Borso dan Garofalo. Mereka mati-matian membela hukuman mati karena dikatakan bahwa hukuman mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyiapkan individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi. Jadi mereka mulai menjustifikasi, menyatakan bahwa ada tipikal-tipikal orang yang tidak bisa diperbaiki lagi atau tidak bisa berubah menjadi baik lagi. Hal ini menyebabkan berseberangan dengan kelompok kontra terhadap pidana mati. Rambonet mengatakan bahwa ada tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum, di mana untuk mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan. Hal yang membedakan antara negara yaitu pemerintah dengan yang lain yang dalam hal ini sama-sama memiliki power atau kekuasaan, sama-sama bisa memaksakan, tetapi yang terlegitimate atau yang terlegitimasi yang diakui oleh masyarakat yaitu pemerintah atau negara. Maka dari itu, negara memiliki alat kelengkapan negara untuk memaksakan kehendaknya. Pemerintah bisa mempertahankan ketertiban umum
dan menjaga ketertiban umum dalam konteks ketika ada hal kejahatan yang dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan masyarakat, maka di situ pemerintah dapat turun tangan. Dalam konteks pidana mati, disitulah pemerintah dapat menjalankan yang namanya pidana mati. Pandangan kelompok orang yang kontra pidana mati. Beccaria menentang pidana mati karena pidana mati bertentangan dengan konteks kontra sosial. Konteks kontra sosial itu kesepakatan bersama yang dibangun oleh suatu komunitas masyarakat yang bersepakat bahwa tidak saling merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Bagi Beccaria, hidup itu tidak dapat dihilangkan oleh sesuatu yang legal. Walaupun negara yang memiliki kelengkapan, yang memiliki legalitas, tetapi sungguhnya yang boleh menghilangkan nyawa seseorang itu hanyalah Tuhan. Ruslan Saleh mengemukakan bahwa orang yang semakin tahu betapa buruk pidana mati itu, sehingga dewasa ini banyak negara-negara beradab yang hapuskan pidana mati. Bahkan ada semacam klaim jika masih memberlakukan hukuman pidana mati dalam hukum positifnya, seakan-akan hal ini dianggap bangsa yang kurang beradab karena tidak mencerminkan penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keberatan yang telah dirasakan oleh khalayak umum terhadap pidana mati ialah dengan dijatuhkannya pidana mati ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Jadi kekeliruan ini adalah suatu hal yang dilakukan oleh hakim dalam memutus dan didasarkan pada fakta yang salah. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana memperbaiki apabila orang yang dijatuhi hukuman pidana mati tersebut sudah dieksekusi ternyata tidak bersalah. Maka dari itu hakim-hakim sangat menjauhi yang namanya menjatuhkan hukuman pidana mati, kecuali dakwaan yang menyertakan hukuman pidana mati dan faktanya mendukung ke arah pidana mati. Yang menjadi perdebatan juga mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri, karena cara pelaksanaannya di tiap-tiap negara tidak selalu sama, seperti hukuman gantung, didudukan di sebuah kursi listrik, maupun ditembak oleh suatu regu penembak, seperti yang dilakukan di Indonesia. Peraturan pidana mati yang pertama dalam KUHP, yaitu makar presiden dan wakil presiden pada pasal 104, yang kedua membujuk negara asing untuk berperang pada pasal 111 ayat 2, kemudian membantu musuh waktu berperang pada pasal 124 ayat 1, lalu menyebabkan huru-hara pasal 124, lalu makar terhadap raja atau kepala negara, negara sahabat pasal 140 ayat 3, lalu pembunuhan berencana pasal 340, lalu pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat 4, lalu yang terakhir pembajakan di laut pesisir di sungai pasal 444. Lalu pengaturan pidana mati di luar undang-undang KUHP. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang terakhir, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam KUHP hanya diatur dalam pasal 11 saja. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964, pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri sesuai dengan pasal 11 KUHP. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Apabila terpidana dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Berdasarkan uraian materi yang saya sampaikan di atas, masih terdapat beberapa problematika. Dengan adanya permasalahan yang terjadi, maka harus dilakukannya reformasi dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dengan dilakukannya pembaharuan hukum pidana yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hukum dasar pidana Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatian saudara semua saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan.